Baik pemirsa, takut miskin, takut kekurangan karena sedekah. Nah, salah pemikiran. Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Benarkah sedekah dapat mengeluarkan setan dalam tubuh? Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui bersama, setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Namun terkadang, manusia sendiri pun membuka pintu gerbang yang akan menghubungkan dirinya dengan setan. Ya, ada beberapa jalan masuk setan yang sangat berbahaya, dan jika jalan itu terbuka, maka jin dan setan dapat menguasai diri manusia. Jalan berbahaya tersebut diantaranya dengan menggoda manusia. Ya, godaan setan terkadang mengantarkan seseorang pada keraguan dan kerusakan akidah. Karena memang setan telah berjanji untuk selalu menyesatkan manusia dari 4 penjuru. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Jalan lainnya adalah dengan hadirnya setan di tengah-tengah manusia. Seperti saat setan-setan berada di rumah-rumah yang dapat menghilangkan berkah dan menyebabkan malaikat enggan untuk datang. Yakni rumah yang di dalamnya digantung gambar-gambar makhluk hidup dan diletakkan patung-patung. Rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang dipelihara, serta rumah yang dipakai untuk berbuat maksiat. Maka dari situlah setan dapat masuk ke tubuh manusia untuk menyesatkan. Orang yang memakan riba, ya, setan dengan mudah menguasai orang-orang yang gemar memakan riba. Seperti dalam firman Allah yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, setan-setan akan turun kepada manusia yang lalai dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama, serta senang melakukan kebohongan dan kesesatan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mendorong terjadinya kekafiran dan penentangan terhadap Allah serta semua peraturannya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Maukah kamu sekalian aku beritahu tentang orang-orang yang kepada mereka setan-setan turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta dan orang-orang yang banyak dosa." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 221-222. Dan cara yang paling disenangi oleh setan adalah saat manusia sendiri yang meminta bantuan para tukang sihir untuk mendatangkan dan bersekutu dengan setan maupun jin demi mendapatkan sesuatu, sehingga setan dan jin dapat menguasai diri manusia dengan mudah. Pemirsa beriman, sebagai umat muslim yang baik, tentunya kita tidak ingin diri kita dimasuki atau bahkan dikuasai oleh setan. Karena itulah, ada anggapan bahwa jika kita bersedekah, maka sedekah itu dapat mengusir dan mengeluarkan setan-setan dari dalam tubuh kita. Lalu, benarkah anggapan tersebut? Ternyata, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa sedekah dapat mengusir dan mengeluarkan setan dari dalam tubuh. Namun, sedekah mempunyai banyak keutamaan yang ditunjukkan oleh dalil, diantaranya sedekah dapat menghapuskan kesalahan dan meredakan murka Allah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal atau mengurangi kepedihan sakaratul maut. Dalam buku fikih sunnah karangan Syed Sabiq. Sedekah juga dapat membuka pintu rezeki. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Hai anak Adam, infaklah atau nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Bahkan tidak hanya membuka pintu rezeki, sedekah juga ternyata dapat melipat gandakan rezeki yang ada pada kita. Seperti firman Allah yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261.
Keutamaan sedekah lainnya adalah jika kita bersedekah, maka Allah akan menolak berbagai macam musibah. Karena sedekah menolak berbagai bentuk musibah bagi siapapun, sekalipun mereka dari golongan orang zalim, bahkan kafir sekalipun. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menyelamatkan manusia dari kematian yang buruk. Al-Wasail 6267 hadis keempat. Seorang yang bersedekah juga akan didoakan oleh malaikat setiap hari. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sedekah dapat menghapus dosa. Pernyataan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614. Nah, pemirsa beriman, dari penjelasan tadi, memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa sedekah dapat mengusir dan mengeluarkan setan dari tubuh manusia. Namun terdapat banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat dari bersedekah. Karena itulah Islam mengajarkan kita agar kita melatih diri untuk berinfak dan bersedekah sekecil apapun. Dan agar kita terhindar dari segala bentuk godaan setan, hendaknya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik pemirsa, nih kalau membahas soal sedekah tuh saya teringat banget sama satu pengalaman pribadi saya ya. Jadi orang tua saya selalu menanamkan sedekah itu tolak bala. Jadi ketika saya masuk mobil, ketika belum bertemu dengan siapapun untuk kita kasih sedekah, keluarin dulu dari dompet. Misalnya kita mau kasih 50.000, 10.000, keluarin, dipisahin dulu, diniatkan nih, ya Allah nih saya mau buat sedekah, tolak bala, keluar dari rumah, taruh. Nah saya pernah kejadian abis melakukan itu, baru berangkat dari rumah sekitar 100 meter, mobil yang saya setirin itu ketabrak Metro Mini. Dan itu ketabraknya saya nyetir di kursi belakangnya yang kena ketabrak. Dan saya kebayangin mungkin ini salah satu keuntungan saya bersedekah, mungkin diselamatkan sama Allah. Nggak kebayang kalau Metro Mini-nya nabraknya bagian pintu yang saya setir gitu. Jadi banyak sekali sih keuntungan sedekah itu, saya merasakan sendiri. Memang tadi sudah disampaikan ya juga ya dari berita Islami masa kini bahwa memang keutamaan sedekah itu begitu luar biasa sekali. Di antaranya seperti membuka pintu rezeki, dan memang ada tadi ayatnya ya di surah Al-Baqarah, saya ayatnya lupa tapi tadi ya, bahwa memang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam 1 biji dan tumbuhlah 7 tangkai, dan tiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi 700 kali lipat, bayangkan. Bukan 7 kali lipat lagi ya. 700 kali lipat, Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana Allah begitu baik kepada kita, dan sampai malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Dan bagi yang pelit, itu malah didoakan yang tidak baik. Iya, jadi sedekah bukan mengurangi uang, tapi sebenarnya kita lagi nabung nih pemirsa. Ya baik pemirsa, kita berdua akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.